Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan spesialis dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir kali ini ada Dr. Habibie Arifianto, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Rumah Sakit UNS. Nanti kita akan dapatkan pelajaran yang sangat berharga terkait dengan tema kali ini, yaitu cegah sebelum terlambat, kenali faktor risiko penyakit jantung. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam, Mas Tommy. Kabar baik dan sehat siang ini? Alhamdulillah. Baik, Dok, ini penyakit jantung berarti posisi kalau di Indonesia nomor berapa ini, Dok? Aduh. Yang harus yang harus dicermati. Ya, jadi kalau kita persani, Mas Tommy, ya, dari seluruh penyakit yang ada di dunia ini, baik WHO, baik Kementerian Kesehatan itu sudah satu suara bahwa penyakit kardiovaskular, ya, penyakit kardiovaskular itu penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, itu menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Nomor 1 ya, Dok? Nomor 1. Berarti pemirsa ini harus bisa memanfaatkan waktu yang tidak lama ini untuk bisa berdialog langsung nanti ya, Dok, ya. Mas. Baik, ini faktor risiko yang dimaksud apa ini? Silakan, Dok. Ya, faktor risiko itu adalah suatu kumpulan dari faktor-faktor penyakit penyerta, ya, yang nantinya apabila itu bersatu akan meningkatkan risiko dari suatu penyakit tertentu. Ya, taruh kata yang kita bahas kali ini, pemirsa, bahwa penyakit jantung itu bervariasi sekali, tapi sebagian besar, ya, kalau kita memiliki penyakit jantung di usia tua atau dewasa, itu namanya penyakit jantung koroner, yaitu yang paling banyak, ya, yang nantinya akan berujung kepada suatu kondisi yang disebut gagal jantung. Lah, itu ada faktor resikonya. Jadi ada penyakit penyerta di awal atau tanda-tandanya dulu sebelum nanti akan berlanjut menjadi penyakit jantung koroner hingga akhirnya berujung pada gagal jantung. Apa saja faktor resikonya itu, Mas Tommy? Yeah. Jadi bisa jadi kita pertama punya hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya, kadang-kadang kita punya tensi kita nggak hiraukan sama sekali, tensi 140, 150, ya wes rapopo, ora ono keluhan, kan gitu ya, Mas, ya. Tapi ternyata kalau kita ada penyakit hipertensi dan kita hiraukan saja, kita tidak kontrol hipertensinya, lama-kelamaan bisa merusak pembuluh darah. Nanti pembuluh darahnya semakin lama semakin mengalami penyempitan, ya, ada kerak di situ, hingga akhirnya timbul suatu serangan jantung, penyakit jantung koroner. Begitu juga dengan diabetes, begitu juga dengan merokok, ya. Lah, begitu juga ada faktor-faktor risiko yang tidak bisa kita kontrol. Jadi faktor risiko itu ada dua, pemirsa. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol seperti laki-laki, dia memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami serangan jantung. Atau mungkin pasien-pasien yang memang sudah memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner di usia muda, itu juga akan berpotensi untuk menimbulkan masalah di kemudian hari. Atau usia yang semakin sepuh, semakin kita sepuh, pembuluh darah semakin nggak bagus kualitasnya, kalau kita nggak berolahraga dengan rutin, maka itu juga sudah bisa meningkatkan risiko dari penyakit jantung. Itu yang tidak bisa kita kontrol, ya. Tapi ada yang bisa kita kontrol seperti hipertensi, diabetes, ya, merokok, kemudian kegemukan, ya, kolesterol, itu bisa kita kontrol. Sehingga semakin banyak kita punya faktor risiko, ya, artinya risiko mengalami penyakit jantung juga akan semakin tinggi, gitu kira-kira, Mas Tom. Ya, baik. Tadi disebutkan laki-laki lebih berpotensi, ya, dari. Betul. Karena memang genetiknya atau karena kehidupannya lebih sengsara daripada. Boten. Jadi secara genetik, ya, Gusti Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan nikmat yang luar biasa pada wanita sebenarnya. Wanita menstruasi, Anda nyeri setiap bulan karena ada siklus hormonal di situ. Tapi walaupun Anda nyeri setiap bulan, itu ada hormon namanya estrogen yang ngatur itu semua. Dan Gusti Allah itu maha adil. Estrogen itu merupakan suatu proteksi yang luar biasa bagusnya untuk pembuluh darah.
Lah laki-laki nggak punya itu, Mas Tommy. Oh iya, iya. Betul. Hormon estrogen itulah yang mengatur menstruasi setiap bulan. Tapi dia punya proteksi luar biasa terhadap jantung sama pembuluh darah. Sehingga itu kenapa laki-laki lebih berisiko mengalami penyakit jantung dibandingkan wanita. Ya. Karena jelas nggak punya hormon Jelas itu nggak ya. punya, betul. Baik. Nah, berarti ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh Tidak dimiliki, betul. Tapi ada nanti ya, di episode nantilah itu. Iya. Gantian yang punya potensi lebih besar wanita ada nanti kan? Ada. Yeah. Jangan dibongkar dulu, Dok. Jangan dibongkar dulu. Ya, kemudian tadi ada olahraga ya disebutkan. Olahraga merupakan salah satu langkah pencegahan yang betul. Seefektif apa? Olahraga sangat efektif sekali ya Mas Tommy. Kalau kita persani bahwa olahraga yang sifatnya repetitif gitu ya. Repetitif itu artinya pemirsa sekalian mungkin ya kalau kita berusia sepuh, otot itu semakin lama semakin tipis ya. Otot itu semakin lama semakin tipis. Namanya muscle wasting atau penipisan otot. Jadi kalau kita lihat bapak simbok kita gitu ya, ototnya kok semakin lama sampai cilik toh mbah otot ya, karena memang semakin kita bertambah usia, semakin kita tidak menggunakan otot kita untuk exercise, otot akan semakin lama semakin tipis. Ya, sebenarnya saya potong dulu. Diksi yang tepat itu menipis ya, bukan menyusut atau gimana? Menyusut, menipis sama ya? Ya, sama. Ya, namanya muscle wasting kalau dalam dunia kedokteran. Lah, otot itu biasanya akan diisi oleh kemudian lemak ya. Kalau kita daharnya mungkin nggak bagus ya, volumenya digantikan fat ya. Betul, volume otot itu akan digantikan fat dan itu akan menimbulkan peradangan yang terus-menerus hingga akhirnya akan merusak pembuluh darah. Nah, oleh sebab itu exercise itu menjadi penting. Kenapa? Ya karena dia bisa mempertahankan massa ototnya. Ototnya tidak akan semakin mengecil, tidak akan semakin menipis, tidak akan semakin mengkeret. Ya, begitu juga massa lemak yang ada dalam tubuh kita itu juga akan semakin terkikis karena lemak itu salah satu sumber energi. Nah, apabila kita berolahraga, exercise regularly dengan repetitive training ya, entah itu dengan barbel atau naik turun tangga gitu ya, atau olahraga yang sifatnya aerobik yang bikin ngos-ngosan, maka yang terjadi adalah massa otot itu bisa bertahan dan tidak digantikan oleh jaringan lemak. Ya, begitu juga dia akan mengurangi lemak di perut ya, di rongga perut kita akan berkurang sehingga peradangan yang diakibatkan oleh sel-sel lemak itu juga akan bisa berkurang. Ya. Baik. Nah, berarti kan kita lebih ke manajemennya adalah di jantung, perihal jantung ini. Jangan nunggu kenapa-napa dulu. Jangan nunggu kenapa-kenapa, betul. Nunggu usia senior dulu. Betul sekali Mas. Taruhlah sekarang ini pemirsa generasi muda yang usia 25 lah ya, betul. 30 atau 22 lah gitu. Berarti harus bisa memasukkan cek jantung ini ke dalam kehidupannya berarti? Betul Mas. Ya, itu sudah diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan ya. Sekarang kan kita tahu ada program Pak Menteri yang setiap ulang tahun itu ngecek kesehatan gratis ya, ada tensi di situ, ada gula darah di situ, ada kolesterol di situ ya. Itu ada beberapa faktor risiko yang memang kita bisa cek tiap tahun. Oh, ternyata sudah warning nih. Kita di usia 20-30 kok kolesterolnya sudah tinggi sekali ya. Mungkin maamnya dijak wedangan malam dijak jajan temennya gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang lupa kalau kolesterol itu tinggi. Begitu juga rokok ya, teman-teman usia muda sekarang, sahabat-sahabat kita sudah banyak yang merokok vape ya, dan itu semuanya merusak. Sehingga alangkah baiknya mulai dari dini, tadi betul kata Mas Tommy, kita sudah harus memikirkan ke depan. Bagaimana dalam 10-20 tahun mendatang kira-kira jantungku akan bermasalah enggak dengan gaya hidup saya seperti ini. Ya, sehingga harus mulai kita tanamkan ke anak-anak kita ya, ke saudara-saudara kita yang memang masih muda. Bapakmu dhisik ada masalah di jantungnya, bapakmu dhisik ada penyakit gula, bapakmu dhisik budemu pakdemu dhisik ada penyakit hipertensi. Maka dari itu Anda nggak boleh hidup sak-sake. Ya, harus mulai dikontrol, jangan sampai Anda nanti mengalami hipertensi, tensi tinggi, jangan sampai Anda mengalami kolesterol tinggi yang nantinya akan berujung pada penyakit jantung. Jantung ini keturunan nggak sih? Ada faktor keturunannya, ada secara genetiknya wonten. Ada misalkan pada pasien-pasien yang
secara genetik dia berpotensi untuk mengalami hipertensi wonten. Ada secara genetik dia berpotensi untuk mengalami kolesterol tinggi, itu ada namanya familial hyperkolesterolemia atau familial dyslipidemia. Tapi tergantung lagi terhadap faktor pemicunya, faktor pencetusnya ada apa enggak. Gen itu bisa aktif kalau dia dicetuskan oleh sesuatu. Oh, jadi dia harus ada triggernya ya? Harus ada triggernya, betul. Kalau baik-baik saja, kita hidup dengan sehat, ya insya Allah akan aman. Trigger itu nggak akan tercetus gitu. Baik. Nah, sekarang gini dok ya. Ada teman saya itu dia rutin sekali nih. Wah, bener-bener rapi nih ya. 6 bulan gitu, 7 bulan. Waduh nih, sudah kelebihan nih, harusnya saya cek kontrol. Betul. Tapi dia kena juga tuh. Asam urat gitu. Padahal dia kan tahu angka, harusnya kan dia lebih nyaman. Wah, pede. Wah, saya nih normal semua ini. Tapi ujung-ujungnya kena. Apa itu yang dinamakan penyakit degeneratif itu? Dikontrol pun dia tetap nongol. Tetap nongol. Gimana itu? Cara nangkepnya ini? Cara nangkepnya. Jadi ada yang namanya, sering saya pasien kita ya, Bapak, Ibu sebelum ini wonten gerah nopo gitu ya. Oh, saya ada diabetes dok, misalkan seperti itu. Oh, saya ada hipertensi dok. Lah, Bapak kontrol hipertensinya apa enggak? Ibu kontrol diabetesnya apa enggak? Kontrol dok, setiap bulan saya rutin. Setiap bulan saya ke dokter, saya ketemu dokternya, saya minum obat setiap hari, saya suntik insulin setiap hari. Tapi akhirnya kena juga kan gitu ya. Nah, ternyata itu tadi kenapa kita ngangkat tema kontrol faktor risiko sekarang adalah karena ternyata angka ketaatan kita untuk minum obat, angka ketaatan kita untuk kontrol dokter itu berbeda dengan pencapaian targetnya, Mas. Jadi gini, taruh kata, Anda setiap hari, misalkan Bapak, Ibu, pemirsa sekalian ada sakit gula, setiap bulan Anda ketemu dokternya. Setiap hari Anda sudah nyirik manis-manis luar biasa. Ya, setiap Anda ketemu dokternya dikasih obat, Anda minum obat setiap hari, bahkan suntik insulin setiap hari. Oh, jihadnya total. Jihadnya total, betul. Jihadnya total. Tapi apakah gula darah puasanya mencapai target di bawah 100? Apakah gula darah 2 jamnya mencapai target di bawah 140? Lah kadang-kadang orang sudah merasa aman, wah aku wis suntik kok, aku wis jihadnya luar biasa untuk diabetes saya. Ya wes, mangan sidik-sidik rapopo kan gitu ya. Lah tapi kadang-kadang dokter ya kadang-kadang kebanyakan pasien tidak bisa untuk mengontrol gula setiap bulan, ngecek gula setiap bulan gitu ya. Pasien juga kadang-kadang ada cheating day, ada sok nyemil nopo di wonten jagongan jajan, diajak putrane jajan kan gitu. Hingga akhirnya kadang-kadang target itu tidak pernah tercapai, Mas Tommy. Nah, kalau target tidak pernah tercapai, mau serajin apapun Anda minum obat, mau serajin apapun Anda ketemu dokter, mau sehebat apapun jihad Anda, targetnya tidak tercapai, ya penyakit itu progres terus. Nah, sehingga kadang-kadang cek berkala lab itu perlu. Ya, apakah saya sudah mencapai target? Apakah target pengobatan saya sudah berhasil apa enggak? Nah, itu kenapa saya mengajak pemirsa sekalian untuk bisa tahu target-target tersebut ya. Tadi kalau gula puasa, oh saya ada diabetes, berarti gula darah puasa saya harus di bawah 100 nih. Ya usahakan di bawah 100. Kalau nggak di bawah 100 gimana? Mbuh piye carane? Apa dietmu kurang apik? Apa doktermu harus naikkan obatnya? Harus dikomunikasikan dengan dokter pemirsa sekalian. Begitu juga dengan gula darah 2 jamnya, harus bawah 146. Kalau belum mencapai, ya mau kok didiskusikan dengan dokternya gimana tercapai. Hipertensi, tensi itu harus mencapai target berapa? Di bawah 140. Kalau belum di bawah, masih di atas 140, ya jangan ayem-ayem aja. Ya, pemirsa sekalian harus rembukan sama dokternya. Dok, kok tensi saya masih segini, Anda sudah kasih obat. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan untuk bisa optimal lagi kontrolnya? Kolesterol nanti ada namanya LDL kolesterol atau kolesterol jahat ya pemirsa aja. Itu harus di bawah 55. Usahakan harus bawah 55. Kalau belum sampai di bawah 55, komunikasikan ke dokternya. Dok, saya sudah diet nggak maem sate buntel, saya sudah diet nggak maem sop kambing. Kok masih 120 terus? Dokter sudah ngasih saya atorvastatin. Kok masih tinggi terus, gimana dok? Apakah diet apa yang saya kurang? Ataukah
mungkin bisa diresepkan obat yang lebih bagus untuk bisa menurunkan kadar LDL kolesterol sehingga jantung saya aman. Nah, kadang-kadang itu yang miss di dalam hubungan antara dokter sama pasien. Dokternya terlalu sibuk, pasiennya juga tidak tahu targetnya apa. Yang penting wis dikai obat, wis ngombe obat, wis merasa aman. Nah, itu yang kita mboten kersa. Jadi kalau sudah ketemu dokter merasa aman. Merasa gitu ya. aman, betul. Sudah pulang bawa oleh-oleh obat. Sak resek itu sudah aman. Aman Ya. Ini jaminan ini saya. Jadi sepekan ke depan dah aman lah ini. Leres. Jadi itu jebakan Batman itu. Jebakan Batman, leres. Jadi tetap kita effort kita ya. Jadi effort kita, jangan mengandalkan regularly kontrolnya. Jadi, komplit obatnya. Betul. Jadi semua berperan. Dokternya berperan, harus proaktif. Ya namanya kalau dokter itu clinical inertia. Clinical inertia itu dokternya ogah-ogahan, males. Kadang-kadang pasien dong lingguh resep wis dadi kan gitu ya. Kalau dokter-dokter zaman dulu ya itu nggak boleh. Kita harus rutin ngecek, kita harus naikkan obat sesuai dengan kebutuhan pasien gitu ya. Pasiennya juga begitu. Kalau dikasih edukasi ya harus dilakukan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus olahraga ya harus rutin dilakukan. Begitu juga keluarga yang ngawasi di rumah. Karena dokter itu kan nggak iso ngawasi setiap hari kan gitu ya. Ketemunya sebulan sekali. Permisif atau bahkan nggak masa bodoh Pak. Ya, itu jadi repot lagi itu. Jadi sehingga dari ketiga belah pihak itu memang harus bahu-membahu mengingatkan pasien untuk tetap jalannya lurus kan itu ya. Ya, tadi disinggung obat ya dok. Leres. Obat kan biasanya banyak dok. Seiring usia. Itu kan nggak bisa cuma 1 sama 2 macam. Itu mesti 4, 5, 6. Mulai dari yang lembut-lembut sampai yang gede-gede gitu. Itu sak kresek biasanya pula pasien. Itu gimana nasib organ lainnya dok? Wah ya itu banyak sekali ditanyakan ya. Jadi pasien-pasien itu kadang-kadang, wah ini kok tensinya masih tinggi, Bapak kok mbak minum obat? Iya dok, kata tetangga saya nek ngombe obat kakean ginjalnya rusak. Nah, itu yang medeni ya. Jadi pemirsa sekalian harus bisa membedakan ya obat mana yang kira-kira merusak ginjal, obat mana yang kira-kira merusak liver gitu ya. Karena metabolisme obat itu ada berbagai macam. Ada yang lewat ginjal, keluar lewat ginjal. Punya karakter ya. Ada yang keluar lewat liver, itu bisa dikomunikasikan ke dokter atau apoteker nanti yang memberikan obat ya. Mestinya dokter sudah mengkalkulasi ini. Oh kalau obat ini pasiennya ginjalnya bermasalah, ya obat ini nggak diberikan ya. Nah tapi kita juga harus ingat bahwa penyakit jantung, hipertensi, diabetes, stroke, penyakit ginjal itu berbagi faktor resiko yang sama Mas Tommy. Jadi Anda hipertensi, Anda diabetes, Anda kolesterolnya tinggi, itu bisa nyabang kemana-mana. Kalau saya selalu bilang ke pasien-pasien, pembuluh darahnya sama soalnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, di jantung, di ginjal, semuanya sami. Satu sistem, yang rusak mana duluan terserah Gusti Allah, kan gitu ya. Anda mungkin datang ke IGD duluan karena stroke, Anda mungkin datang ke IGD duluan karena serangan jantung, atau bahkan gagal ginjal duluan, karena faktor risikonya sama. Pembuluh darahnya rusak, dimanapun posisinya faktor risikonya sama, hipertensi, diabetes, gula. Sehingga kita harus merubah mindset. Ya, merubah mindset itu begini. Obat-obatan yang memang untuk faktor risiko tersebut, obat hipertensi, obat diabetes, obat kolesterol, ya dia memang didesain untuk ngontrol faktor risiko tersebut seumur hidup. Ya, begitu juga obat jantung, obat stroke, obat ginjal, dia didesain untuk mencegah perburukan lebih lama. Itu kenapa dia bisa digunakan jangka panjang tanpa harus merusak organ-organ tersebut ya. Kalau mboten diunjuk gimana obat tensinya sama ora diombe, ya nanti akan rusak organnya. Sehingga harus mulai berubah pola pikirnya bahwa obat itu saya minum ikhtiar untuk nyelamatkan ginjal saya. Obat itu saya minum ikhtiar untuk nyelamatkan jantungku. Obat itu saya minum ikhtiar untuk menyelamatkan pembuluh darah dari stroke dan lain sebagainya. Nah, beda sama obat-obatan yang memang dia merusak ginjal. Seperti apa misalkan obat anti nyeri ya. Mungkin pemirsa sekalian suka linu-linu pergi ke apotek, pegelinu gitu kan ya, jimpe ya, ke apotek minta, Mbak saya minta obat setelan, pil setelan. Nah itu nggak boleh digunakan dalam jangka waktu lama. Pil anti nyeri, pil pegelinu,
pil asam urat. Tidak bisa digunakan jangka waktu lama karena memang dia bisa memperburuk fungsi ginjal. Ya, tapi kalau obat-obatan untuk faktor resiko silahkan, nggak ada masalah. Gitu Mas Tommy kira-kira. Ya, baik. Ya, baik pemirsa, itu tadi ya sudah sangat banyak sekali wacana-wacana dan juga ilmu-ilmu yang sudah kita dengarkan bersama. Silakan nanti Anda bisa bergabung di segmen berikutnya yang kedua di 02716793000 ataupun SMS dan WA kami di 08112553.000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di Spesialis setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Spesialis yang hari ini. Giliran Anda kami persilahkan bisa bergabung di line telepon 6793000 ataupun di 08112553.000. Kita sapa yang di line telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri Pacitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam, Bu Sri. Dokter, yang saya tanyakan begini. Saya memang dari dokter dideteksi jantung koroner. Terus berat badan saya 59, tinggi badan 55, usia 58. Dari segi orang tua, dari ibu ada yang punya riwayat jantung. Ibu saya punya riwayat jantung dan tensi setiap tensi stabil dokter di bawah 140. Sekarang kadang-kadang itu keluhan dada nyeri kiri. Kalau HB selalu rendah dok. HB-nya itu waktu itu 7,2, tapi hari Senin kemarin dicek ulang lagi naik 9,1. Dan cek darah rutin 3 bulan sekali pasti dari dokter yang merawatnya. Nah, bila kena masalah cepat panik dok, terus cemas. Nih, ini gimana saran dokter bagaimana? Dan saya minum obatnya saat ini itu, kenapa? Apa namanya? Isorsopit. Oke. Tapi saran dokter begini, kalau dada nyeri suruh minum, tapi kalau tidak, enggak begitu. Siap. Nah, mohon solusinya, penjelasannya. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Sri. Ini bisa langsung jawab? Langsung. Oke, siap. Dados bisa jadi Bu Sri, nyeri dada yang jenengan rasakan itu bisa dua hal. Satu, memang koronernya sudah ada masalah, artinya ada penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigennya kurang, atau bisa jadi karena memang HB-nya rendah. Apalagi tadi Ibu sudah matur bahwa kalau HB saya rendah, saya nyeri dada. Lah otomatis kalau HB-nya rendah ya yang ngangkut oksigen ke jaringan jantung juga nggak ada. Ya, sehingga bisa timbul nyeri dada. Otot jantung bisa kekurangan oksigen, padahal jantung itu kan kerjanya 24 jam sehari ya, 7 hari seminggu. Kalau oksigennya nggak dicukupi, kebutuhan dasarnya tidak cukupi, ya percuma, ya kasihan juga itu jantung. Pasti akan timbul nyeri dada. Oleh sebab itu, alangkah baiknya dicari tahu itu. Satu, HB rendah terus kenapa? Kok HB bisa turun naik? Lah, apakah sudah dicari? Misalkan dengan gambaran darah tepi itu. Ada nggak gambaran darah tepi gangguan perdarahan? Kemudian yang kedua, dicari tahu apakah ada ambeien misalkan. Kalau misalkan BAB darahnya netes dan lain sebagainya, itu juga bisa menurunkan HB. Ya, kalau sudah dicari tahu HB-nya rendah, kenapa? Ya diobati dulu itunya. Penyebab HB-nya rendah supaya HB-nya ibu lebih stabil di atas 11-12 gitu ya, supaya tidak ada kekurangan oksigenasi. Nah, kalau misalkan penyebab HB-nya rendah sudah ditangani, terus kemudian ibu masih ngeluhkan nyeri dada, baru kita konsentrasi ke jantungnya.
Ya, jantung Ibu bisa melakukan namanya CT scan koroner. Nah, dengan CT scan koroner itu bisa perso kita secara anatomis apakah ada penyempitan pembuluh darah napa mboten. Kalau ada penyempitan berapa persen penyempitannya, ya apakah sudah butuh pasang ring apa enggak, ataukah kita perlu penambahan obat-obatan seperti atorvastatin untuk menstabilkan dari plak penyempitan pembuluh darahnya ya. Terus ngoten Ibu nggih, cari dulu, minta dokternya cari tahu, dok kira-kira habisnya turun-turun tuh kenapa sih? Problemnya apa? Kalau sudah tahu diobati. Kalau memang ambeien butuh operasi ya mau nggak mau operasi gitu ya. Kalau bisa tanpa operasi dengan pola makan, perubahan pola makan, serat makanannya ditambah sehingga BAB-nya lunak nyun sewu, ya itu bisa lebih bagus sehingga tidak muncul perdarahan kan gitu ya. Nah, saran saya seperti itu. Baru setelah itu kalau memang masih ada keluhan, baru kita cari tahu dengan CT scan koroner apakah ada penyempitan atau mboten. Gitu kira-kira Mas Tommy. Ya. Baik, demikian kita beralih di WA ya, Dok. Dari Ibu Umi Kalsum Semarang. Usianya 53, Dok ini. Pertanyaannya, dokter, akhir-akhir ini jantung saya terasa terhenti sebentar, 2 detik kira-kira, Dok. Habis itu denyut kencang, kurang lebih 4 detikan. Kayak mau jatuh begitu. Saya harus diam, mata saya tutup, pegangan atau jongkok. Kalau tidak, saya bisa roboh. Habis itu biasa lagi. Kemudian saya periksa, hasilnya normal. Tensi saya rendah. Kadang-kadang juga normal. Bagaimana yang demikian, Dok? Bu Umi ya, Assalamualaikum Bu Umi ya. Dados pada pasien-pasien yang memiliki gejala namanya skip beats ya. Jadi kadang-kadang detak jantungnya hilang gitu ya. Nah itu biasanya diakibatkan karena adanya gangguan irama jantung. Jadi jantung itu dibuat Gusti Allah dia berirama. Ya, namanya sinus ritem. Lah kadang-kadang muncul konslet karena jantung itu bisanya dia berirama, ada sistem kelistrikan di situ yang menghubungkan antara serambi dan bilik ya. Nah, pada saat terjadi konslet listrik jantung, kadang-kadang jantung itu berhenti untuk berdetak beberapa detik ya. Atau bahkan yang parah dia bisa sampai hitungan 10, 15, 20 detik hingga akhirnya pasien pingsan ya. Mungkin itu yang dirasakan Bu Umi. Ya, pada saat jantung itu berhenti berdetak beberapa detik, otomatis suplai darah ke otaknya juga berkurang. Ya, pada saat suplai darah ke otak berkurang, otak kekurangan oksigen, disitulah ibu merasakan agak kolaps. Ya, hingga akhirnya hampir mau pingsan, gelieri dan lain sebagainya. Lah, oleh sebab itu dicari tahu itu gangguan iramanya seberat apa. Ya, ibu sudah matur bahwa diperiksa normal kok dok, direkam jantung normal ya. Yang namanya konslet itu kadang metu, kadang ora. Sok nganyel ke. Kadang nek pas konslet ditelepon ke PLN teko, listrik baik-baik saja, normal. Ya pasti ketemunya normal. Sepeda motor gak gitu. Betul sekali Mas. Sehingga ibu memerlukan pemeriksaan yang namanya Holter EKG ya. Holter EKG itu adalah rekam jantung 24 jam. Tanya ke dokter jantungnya, punya fasilitas untuk ngecek jantung 24 jam nggak, namanya Holter. Lah 24 jam itu ibu nanti dibawa pulang alatnya, ibu aktivitas fisik biasa, dipersani dalam 24 jam tuh muncul konsletnya modelnya kayak piye. Seperti apa itu konslet jantung? Jadi kayak tracing algoritmanya ini. Betul, ya. Jadi pas ibu ada keluhan seperti itu kan, wow ini konangan nih. Atau bahkan yang tidak ada keluhannya juga konangan. Oh itu ternyata beban konsletnya, beban gangguan iramanya ibu itu dalam 24 jam sekian persen. Oh munculnya ternyata gangguan iramanya tipe yang ini. Nah dari situ nanti kita bisa tentukan obatnya menopo, harus dilakukan tindakan apa ya. Nah nanti Holter kalau di sini pusat gangguan aritmia di Solo Raya itu ada di Rumah Sakit UNS, monggo saja. Kita di Solo Raya ada satu-satunya ahli aritmia namanya Dr. Nizar, dan kita sudah punya peralatan untuk mendeteksi gangguan irama itu dengan cukup canggih gitu ya. Monggo kalau mau menggunakan fasilitas itu juga bisa dengan BPJS. Wah itu yang saya mau tanyakan, udah jawab dulu. BPJS Bu, tenang aja, sakit, aman. Monggo. Jadi dok, itu nempel di badan kita tuh alat nempel itu? Di badan, kayak rekam jantung segede biasa apa itu. Dok? Oh, cuman kecil lah Mas, kayak korek? ya kayak korek gitulah, kecil. Iya. Ya korek
taruh di Ada pinggang kabel situ, gitu, ada nempel kabelnya tank roller itu. Iya. Direkam 24 jam, Ibu aktivitas apa aja silahkan. Jadi ketahuan ini konselnya tiap 6 jam Ya, atau pas konsletnya, Ibu jongkok atau ya, pas betul. ini Kita bisa kebaca tahu terus semuanya. Ya? Wah, itu lebih intensif itu, Bu. Betul. Semoga bisa terbantu dan bisa tahu lebih spesifik ya. Kita lanjut ya, Dok. Pertanyaan berikutnya, panjang ini, Dok ya. Siap. Dari Bapak Supriyono di Batang, usia beliau 63 tahun. Saya penderita DM sudah 20 tahun, Dok. Berobat dokter rutin. Gula darah oleh dokter selama ini aman. Tensi harian kisaran 130 sampai 135. Dan nadi 70 sampai 80 dan saya tidak minum obat tensi. Pertama, saya 2 hari sekali jalan cepat 1 jam, jarak tempuh 66 km. Dan tanpa gangguan apa-apa atau biasa-biasa saja. Apakah ini aman untuk saya, Dok? Kolesterol dicek bulan terakhir 170. Yang kedua, apakah tensi saya di atas itu masih normal? Apa sudah termasuk tensi tinggi? Yang ketiga, apakah olahraga di atas sesuai dengan usia saya dan kondisi saya yang demikian, Dok? Siap. Dan DM saya apa masih aman? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supriyono. Terus DM itu kita bisa ngecek beberapa hal ya. Yang pertama, gula puasa, gula 2 jam puasa. Ya, itu kadang-kadang normal karena kadang-kadang pasien pada saat besok minggu depan saatnya kontrol dokter penyakit dalam nih, aku tak hati-hati. Nah, pasti diceknya normal ya. Dibaik-baikin ya. Oleh sebab itu ada pemeriksaan yang lebih baik namanya HbA1c. HbA1c itu untuk mengontrol keterkontrolan gula darah dalam 3 bulan ya. Bapak coba minta dokter penyakit dalamnya cek HbA1c saya berapa, Dok. Kalau HbA1c-nya masih di bawah 6,5 gitu, itu artinya gulanya Bapak terkontrol dengan baik, gulanya Pak Supriyono gitu ya. Jadi nggak bisa hanya dihitungkan gula puasa 2 jam maupun gula sewaktu. Gula sewaktunya apa? Ya sudah. Bukan, nggak bisa seperti itu. Dicek HbA1c-nya cukup terkontrol membuatan. Kemudian yang kedua, untuk hipertensinya Bapak dengan 130-135, saya pikir itu sudah cukup ya. Jadi tidak perlu diturunkan lebih lanjut, apalagi Bapak tidak perlu minum obat tensi gitu ya. Kecuali itu nanti sudah rata-rata di atas 140, ya mau nggak mau nanti akan dibantu obat tensi. Lah yang masih jadi PR adalah kolesterolnya Bapak. Kolesterolnya Bapak cukup tinggi tuh, di atas 200 tuh. Lah nanti sama nyuwun dokteripun dicek namanya LDL kolesterol atau kolesterol jahat ya. LDL kolesterolnya berapa? Lah tergantung nanti penyakit diabetesnya Bapak sudah ada kerusakan organ apa belum. Kerusakan organ itu artinya komplikasi dari diabetesnya. Bisa jadi ada penyakit jantung koroner, bisa jadi pembuluh darah di lehernya sudah mengalami penebalan, bisa jadi dicek pipisnya ternyata sudah ada protein di dalam pipis, itu artinya sudah ada kerusakan organ yang diakibatkan karena diabetes. Lah kalau sudah ada kerusakan organ yang diakibatkan oleh diabetes, LDL-nya harus di bawah 55 Bapak, bukan kolesterol total ya, LDL kolesterol. Ya, tapi kalau misalkan dari organ-organ lain belum ada kerusakan akibat diabetesnya, cukup di bawah 70 kemawon. Ya, LDL kolesterolnya nggak perlu sampai di bawah 55. Ya untuk olahraga monggo saja. Kalau misalkan Bapak olahraga seperti itu sudah cukup bugar ya, badannya sudah cukup bugar, bagus, tidak ada keluhan, silahkan dilanjutkan saja mboten napa-napa. Ya. Info tambahan ini baru saja masuk, HbA1c-nya 65. 65 ya. Itu mondo-mondo ya. Ya masih rada kelegen, Pak. Ya langkah baiknya bisa diturunkan, akan jadi lebih bagus ya. Ya, baik. Kita lanjutkan, Dok. Ini kali ini sebentar. Ada masuk, urutannya jadi berubah ini. Nah ini Ibu Sri Sukoharjo. Dokter, saya mau tanyakan saya sakit lambung. Kalau saya nyeri minum antasida doen. Ini apakah ini berpotensi merusak ginjal, Dok? Siap. Ya, Bu Sri Sukoharjo ya. Assalamualaikum Bu Sri. Terus kalau antasida itu hanya bekerja lokal di lambung. Ya, saat asam lambung naik, kondisi di dalam lambung terlalu asam, maka antasida itu hanya menetralisir asamnya sehingga nggak terlalu asam dan dia tidak mengiritasi lambung lebih jauh. Ya, setelah dia sudah menjadi tidak asam ya sudah, obatnya sudah tidak bekerja lagi dan dia tidak dimetabolisme lewat ginjal, dari lambung langsung turun ke usus langsung dibuang, sehingga masih aman Bu.
insya Allah aman, nggak ada masalah ya untuk ginjalnya. Ya. Baik. Lanjut. Dari Ibu Dian Semarang. Makanan apa yang bagus untuk jantung, Dok? Dan pemeriksaan ekokardiografi sebaiknya itu dilakukan berapa bulan atau berapa tahun sekali untuk pasien yang sudah minum obat bisoprolol 2,5 mg sehari, kontrol tiap bulan di Vaskes 1. Dari Ibu Dian Semarang. Bu Dian Semarang ya. Assalamualaikum Bu Dian ya. Terus untuk echo biasanya kita lakukan cukup di awal saja untuk mendiagnosis kira-kira penyakit jantungnya model seperti apa ya. Apakah ada penebalan otot jantung, ataukah kekuatan fungsi pompanya sudah berkurang atau gagal jantung ya. Dan kapan kita melakukan echo ulang tergantung dari gejalanya. Ya, ada perbaikan gejala apa mboten, ada perburukan gejala apa enggak. Ya, kalau biasanya kita lakukan sih perburukan gejala ya, atau evaluasi pengobatan setelah 1 tahun. 1 tahun dicek, fungsi jantungnya mungkin cuma 20-30%, setelah diobati apakah ada peningkatan ataukah ada penurunan. Lah, itu untuk evaluasi pengobatan kita gitu ya. Terus pertanyaan pertamanya tadi sebentar. Ya. Apa makanan ya? Oh, makanan ya. Makanan tergantung dari sakit jantungnya menapa ibunya. Kalau misalkan, dan tergantung faktor risikonya. Jadi kalau misalkan pasien-pasien dengan koroner, dia harus tahu faktor risiko dia apa. Ya, apakah kolesterol tinggi. Kalau misalkan ibu faktor risikonya kolesterolnya nih LDL-nya masih tinggi, ya otomatis makanan-makanan yang gurih-gurih ya, goreng-gorengan itu dikurangi ya. Nggak perlu sampai putus total nggak ya, tapi kita harus bisa tahu porsinya seberapa sih yang aman. Misalkan ibu makan dalam 1 kali makan 1 gorengan saja, tempe goreng 1 atau ayam goreng 1, jangan tanduk lagi gitu ya. Boleh makan gorengan masih boleh. Begitu juga santan ya kira-kira 2 hari 3 hari sekali maam lodeh juga nggak ada masalah ya. Yang penting bukan setiap dahar dengan santan terus kan gitu, enggak ya. Tapi yang obat daharan-daharan yang memang itu kolesterolnya sudah tahu tinggi ya, seperti jeroan, terus kemudian gaje gitu ya, terus kemudian kepala ayam gitu ya jangan ya. Jadi daging masih boleh, maam sate kambing ngancani bapaknya masih boleh ya, asal dagingnya dok, bukan gajihnya gitu ya, masih boleh, nggak ada masalah ya. Apabila ibu ada diabetes ya otomatis semua yang manis-manis tidak bisa, termasuk buah-buahan yang sifatnya manis, anggur, jeruk, mangga, itu jangan diterjang ya. Kalau diterjang ya pasti gulanya akan naik. Sawu kelengkeng ya. Jadi pilihlah buah-buahan yang sifatnya netral, yang nggak terlalu manis, seperti buah naga, pir, itu masih boleh ya. Untuk hipertensi bagus ya, bawang boleh, silahkan. Bengkuang sangat bagus sekali mas, bengkuang. Cuman golek rasa angin bengkuang itu. Ini masih musim-musimnya ini. Baru musim-musimnya ya. Di pinggir jalan banyak itu. Wah ya itu. Maka saya ingat itu. Boleh sekali bengkuang itu, airnya bagus, seratnya juga banyak. Cuman memang tidak manis ya, dia netral. Nggak ada masalah. Nah kalau hipertensi ya otomatis yang asin-asin, termasuk rambak, karak itu ya nggak bisa. Rambak, karak, ya, tergantung dari ada garamnya. Dari penyakitnya menopo ya, dan faktor resikonya apa ya. Baik, kita kebut dok, ini tinggal 3 menit ini, 3 menit terakhir ini. Dari dari siapa tadi? Bentar dok. Ini. Dari Ibu Ayumita di Klaten, usia beliau 42 tahun. Kadang dada kiri itu ampek dan pusing serta berkeringat dok. Lalu saya periksa ke puskesmas, katanya asam lambung naik. Ciri penyakit jantung dan asam lambung saya kalau banyak pikiran dok. Dada saya ampek seperti itu. Apa yang harus saya lakukan supaya tidak ampek pas kambuh dok? Ya, Bu Ayumita Klaten ya. Assalamualaikum Bu Ayumita. Dados kita harus tahu dulu itu ampeknya dari lambung atau dari jantung ya. Khasnya ampek akibat penyakit jantung itu biasanya diakibatkan karena koroner ya, suplai darahnya nggak bagus, sehingga harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya jantungnya harus deg-degan dulu. Misalkan pada saat kita stres atau kita aktivitas jantungnya deg-degan sekali, suplai darahnya nggak tercukupi, itu baru timbul nyeri mas. Ya Bu Ayumita ya.
Tapi kalau ibu nyerinya pada saat istirahat di mana jantung itu pelan ya, dia tidak memburu, detak jantungnya lambat, ya otomatis kemungkinan besar nyeri dada yang panjenengan rasakan itu juga bukan dari jantung. Ya, kalau memang itu dari lambungnya, ya itu tadi, hindari makanan-makanan atau obat-obatan yang dia bisa merangsang atau mengiritasi lambung seperti obat anti nyeri ya, paracetamol, asam mefenamat, diklofenak dan lain sebagainya, itu bikin iritasi lambung. Dan pastikan bahwa ada luka apa enggak itu di lambungnya. Ya, minum obat-obatan untuk pereda nyeri lambung seperti antacid ya, bisa seperti Promah, Milanta itu monggo saja ya. Atau mungkin omeprazol, lansoprazol ya, diminum rutin untuk memberi lapisan ekstra proteksi di dalam lambung sehingga tidak mengiritasi lambung dan lukanya bisa sembuh gitu ya. Kira-kira seperti itu, Mas Tommy. Masih ada, Dok. Saya tadi saya penggal separuh. Minta rujukan ke Puskesmas Klaten enggak dikasih, Dok. Cuman berobat di puskesmas itu. Padahal obat paracetamol dan obat mah gitu sembuh cuma sebentar. Tensi saya tinggi sekali. Atas 150, bawah 100. Cara peraturannya minum obat gimana, Dok? Sebab kalau tensi saya tinggi, saya tuh pusing berputar-putar. Ya, oke. Ibu jadi jangan terlalu stres ya. Sepertinya agak stres ya karena tidak dikasih rujukan lah, itu bikin tensi tinggi juga. Ya, sehingga kalau memang sudah rutin tinggi seperti itu 140, 150 ya nyuwun saja ke dokter puskesmasnya bahwa dok, tensi saya sudah di atas 140 terus nih beberapa kali pemeriksaan. Apakah sudah seharusnya saya sudah mendapatkan obat tensi ya? Ya, jadi pilihlah obat tensi yang memang aman buat ibu. Misalkan aman dari kelupaan gitu ya, sehingga minum obat tensinya cuma sehari sekali saja atau sehari 2 kali, tapi 1 pagi 1 malam. Ya, jangan milih obat tensi yang sehari 3 kali di mana ibu nanti bisa mudah untuk lupa atau untuk men-skip obatnya ya. Jadi pilihlah, bilang ke dokternya, matur ke dokternya, dok ternyata saya sudah butuh obat tensi nih kalau saya konsultasi ke dokter Habibie, sudah di atas 140 terus. Lah, sehingga minta obat-obatan yang cukup sekali sehari saja supaya dia bisa turun sampai di bawah 140 gitu ya. Lah, untuk rujukan monggo saja kalau memang dokternya merasa itu bukan nyeri yang diakibatkan karena jantung, biasanya bisa ditangani di puskesmas gitu ya. Nah, coba saja minta obat anti nyeri yang memang anti nyeri lambung ya, apakah itu ranitidin, apakah itu omeprazol yang memang bisa meredakan iritasi lambungnya tadi ya. Dok, ini saya dengan obat ini kok nggak cocok ya, cuman bisa hilang beberapa saat saja. Apakah mungkin sudah saatnya dokter bisa memberikan saya obat yang lebih lama bisa bekerja untuk mengurangi nyeri, karena sangat gak nyaman sekali. Dikomunikasikan saja dengan enak sama dokternya. Ya, kadang-kadang dokter itu juga pikirannya kebak, sehari pasiennya 50, 60 itu sudah munek ya. Jadi monggo saja pilih waktu yang baik, komunikasikan dengan baik, insya Allah pasti akan dicarikan solusi sama dokternya. Ya, baik, demikian ya. Siapa tadi? Ibu Ayumita di Klaten. Semoga sehat selalu dan bisa mendapatkan informasinya sebagai solusi. Baik, Dok, terima kasih informasinya. Tapi masih banyak pertanyaan, berarti menandakan dokter harus datang lagi nih. Siap, insya Allah nanti kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan spesialis siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.